Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan kembali firman Tuhan sebelum kita beraktivitas sepanjang hari ini. Saat ini judulnya adalah Sistem Pengatur Suara Tuhan. Ayatnya terdapat di dalam 1 Samuel 3 ayat 10 dan 11 yang bunyinya, "Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah. Samuel, Samuel, dan Samuel menjawab, berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, ketahuilah, aku akan melakukan sesuatu di Israel, sehingga setiap orang yang mendengar akan bising kedua telinganya." Adapun keterangannya disampaikan demikian. Tahukah Anda bahwa kita tidak benar-benar mendengar dengan telinga kita? Telinga kita adalah saluran rumit yang mengirimkan gelombang suara ke bagian otak kita yang kemudian menafsirkannya sebagai suara. Perjumpaan apapun di sepanjang proses ini akan mendistorsi apa yang pada akhirnya didengar. Bagaimana cara kerja sistem suara yang dirancang khusus oleh Tuhan? Terdapat telinga luar, tempat getaran masuk ke saluran. Kemudian gendang telinga, sepotong kulit tipis yang direntangkan di atas saluran, itu memisahkan bagian luar telinga dari telinga tengah. Telinga tengah berisi tulang telinga atau yang disebut dengan hammer, anvil, dan sagurdi. Suara menghantam gendang telinga dan membuat ketiga tulang bergetar seperti garpu tala, tetapi lebih akurat. Ini pada gilirannya menetapkan serangkaian getaran pada cairan telinga bagian dalam yang berbentuk cangkang atau koklea. Koklea tersebut berbentuk spiral. Pusatnya bagian ujung dari saluran itu mengatur nada rendah dan sambungan luarnya mengatur nada tinggi. Di dalam telinga bagian dalam terdapat organ korti yang terdiri dari sel-sel kecil yang mentransfer gelombang suara ke saraf pendengaran yang membawa ke pusat pendengaran otak. Satu masalah, bagaimanakah sistem suara ini menangani perbedaan dalam tekanan udara pada kedua sisi gendang telinga? Itu sebabnya Tuhan menciptakan tabung eustachian, dimulai dari bagian dalam gendang telinga hingga tenggorokan. Udara yang cukup masuk melalui tabung ini melalui tenggorokan untuk menjaga tekanan udara tetap sama, sehingga memudahkan gendang telinga bergerak mengikuti gelombang suara yang masuk ke telinga. Saudara-saudara, iblis tidak menginginkan hal yang lebih baik selain daripada mengacaukan sistem suara yang luar biasa ini, sehingga kita tidak dapat mendengar secara akurat apa yang dikatakan kepada kita. Oleh karena hubungan dibangun di atas kata-kata, atau menikmati alunan musik inspiratif yang indah, atau merasakan suara alam Tuhan. Angin, air terjun, kicauan jangkrik, api unggun yang berderak. Iblis melakukan hal ini dengan cara sangat efektif melalui infeksi dan suara keras-keras yang terus-menerus seperti musik rock. Dan oleh mendorong pola hidup yang tidak banyak bergerak, ya, penelitian telah menemukan bahwa orang yang sehat mempertahankan kapasitas pendengaran lebih dari yang lain. Satu penjelasan yang mungkin adalah bahwa olahraga teratur meningkatkan aliran darah kaya oksigen melalui pembuluh darah kecil di telinga. Tuhan, bantulah saya menjaga telinga saya tetap sehat, sehingga saya dapat mendengar Engkau berbicara kepada saya seperti yang Samuel lakukan, dan mampu menjawab, berbicaralah Tuhan, karena hamba-Mu ini mendengar. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini kita belajar bagaimana Tuhan menjadikan ataupun menciptakan sistem yang ada pada telinga manusia dengan begitu kompleks, namun begitu luar biasa dan sangat kreatif. Saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, ketika kita belajar bahwa Tuhan menjadikannya begitu unik dan begitu baik, sehingga kita dapat mendengar dengan baik dan mengerti suara yang kita dengar dengan baik, tapi setan merancang untuk merusak itu semua. Terlebih-lebih, karena sebenarnya Tuhan menjadikan kita telinga juga untuk dapat mendengarkan suara Tuhan, tetapi setan merancang supaya telinga yang baik yang diberikan oleh Tuhan dirusak. Sebab itu saudara-saudara, pada saat ini dianjurkan kepada kita hati-hati dengan pendengaran ataupun telinga, penggunaan telinga yang kita lakukan. Beberapa di antaranya seperti mendengarkan secara terus-menerus musik rock dan juga kurangnya olahraga, ini juga mempengaruhi pendengaran kita.
Sebab itu, mari kita jaga supaya kita tetap berolahraga, kita batasi ataupun bahkan kita gunakan musik-musik yang baik supaya telinga kita tetap berfungsi dengan baik sebagaimana yang telah Tuhan rancangkan. Dan dengan demikian, kita juga dapat mendengarkan suara Tuhan yang berbicara, baik melalui firman-Nya atau dari mana saja Tuhan bisa berbicara, termasuk dari alam dan apa saja, termasuk saat ini ketika saudara mendengarkan firman pada pagi ini. Demikianlah firman Tuhan pada saat ini, kiranya Tuhan memberkati kita dan selamat.